Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur karena atas izinnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu dengan berbagai media yang ada. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah di balik wabah COVID-19 saat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapapun yang dikehendaki untuk mendapatkan hikmah, maka sesungguhnya dia mendapatkan pemberian yang sangat banyak. Musibah COVID-19, musibah corona tidak saja menimpa pribadi-pribadi, tidak saja menimpa bangsa Indonesia, seluruh warga dunia mengalami hal yang sama. Kegelisahan tentang atau akibat dari COVID-19 ini luar biasa. Gundah gulanah yang dialami oleh warga dunia sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Bagi kita kaum muslimin, tentu musibah ini adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika COVID sudah ada, ketika COVID sudah terjadi, maka pilihan kita adalah menerima itu sebagai ketetapan Allah, dan kita mencari celah agar kita meresponnya, bereaksinya dengan cara, kalimat, sikap yang baik. Bagaimana sikap yang baik terhadap musibah yang sudah ada ini, yang sudah kita alami lebih dari setahun ini? Terutama ketika ibadah puasa berlangsung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya hikmah COVID-19 saat puasa kita laksanakan? Kalau kita tanyakan apa bedanya saat puasa dalam keadaan normal dan saat puasa dalam keadaan COVID, tentu adalah pada beberapa hal ya. Yang pertama tentu terkait dengan puasanya itu sendiri. Tidak ada bedanya antara saat normal dan tidak normal. Kita sama-sama puasa, menahan haus dan lapar, ya, menahan segala hal yang membatalkan. Kita juga diminta untuk bersabar pada saat COVID, pada saat normal juga demikian. Kita diminta juga taklim pada saat normal, saat COVID juga tetap. Bedanya pada gradasinya. Jadi kalau pada saat normal kita berpuasa diminta untuk sabar, maka kesabaran di saat COVID-19 ini diminta untuk lebih meningkat. Ada banyak keadaan di mana kesabaran kita diminta untuk meningkat pada saat COVID-19 ini. Karena apa? Karena pada saat normal kita itu diminta untuk bersabar hanya pada makan dan minum, ya. Sekarang pada saat COVID itu diminta apa? Untuk berhati-hati, tidak gampang
memenuhi ambisi. Ya, pada saat normal pengen buka puasa bersama, pada saat COVID diminta untuk sabar. Ya, meskipun buka puasa bersama itu ada baiknya karena silaturahmi, tapi pada saat COVID ini diharapkan untuk apa? Untuk dihindari, untuk dikurangi. Mungkin uang kita banyak ya, kaum muslimin. Tapi pada saat COVID ini sebaiknya diprioritaskan untuk yang lebih membutuhkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya apalagi? Ilmu. Taklim pada saat normal itu dianjurkan. Tapi pada saat COVID-19 ini diminta untuk lebih meningkat lagi. Agar apa? Agar kita tahu keadaan-keadaan di mana kita diberikan toleransi. Ya. Kita ingin sholat berjamaah di masjid. Ambisi untuk memenuhi keinginan mendapatkan pahala lebih. Ya. Pada saat COVID-19 ini diminta untuk menahan diri. Ya, Majelis Ulama itu sudah menetapkan untuk ada batasan jumlah jamaah di masjid pada saat berjamaah tarawih itu. Maka bisa jadi kita harus menahan diri ketika masjid sudah penuh, kita tidak ke masjid, misalnya kayak gitu. Ini adalah bagian dari pengetahuan yang harus dipahami. Karena taklim, belajar hakikat puasa itu bukan sekedar pada menahan haus dan laparnya. Tapi persoalan sosial pada saat COVID ini harus kita pedulikan, harus kita perhatikan. Apa kata Rasulullah atau apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Jadi siapa yang memudahkan untuk memfasilitasi saudara-saudaranya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, maka Allah akan memfasilitasi yang memenuhi kebutuhan saudaranya itu. Artinya apa, saudara sekalian? COVID-19 ini bukan persoalan individual, dia persoalan sosial. Maka kepedulian sosial kita pada saat COVID ini diminta untuk meningkat. Ya, untuk apa? Untuk mencegah dampak buruk dari penularan COVID itu. Nah, karena itu menjadi apa kita saat COVID-19 ini? Menjadi lebih serius, menjadi lebih mendalam, menjadi lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran. Karena agama itu bukan sekedar ibadah dalam pengertian ritual-ritual itu, tapi juga dorongan untuk terus meningkatkan kualitas diri, kualitas akal, kualitas pikiran, ya. Agar apa? Agar agama ini juga masuk akal. Karena ad-dinu aqlun la dinan liman la aqlala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh yang baik ya pada saat Ramadan, ya, pada saat puasa, ya, untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Nah, tapi kemudian di tengah COVID ini tentu kita harus lebih sensitif, ya kan? Karena ingin terpenuhi kebutuhan pribadi, lalu kita mengorbankan kehidupan sosial, kehidupan bersama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus terus-menerus meningkatkan pemahaman kita, ya, terhadap puasa yang kita lakukan. Jangan berhenti sekedar pada taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian melaksanakan puasa, tapi pada saat yang lain kita juga melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang kita lakukan memberikan efek buruk bagi kehidupan bersama. Karena agama itu juga untuk pribadi, juga sekaligus untuk kehidupan bersama. Dan puasa yang kita lakukan sebenarnya adalah mendidik kita untuk terus tumbuh kekuatan pribadi dan kekuatan hidup bersama. Karena itu para kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajari terus hikmah puasa ini. Karena puasa itu semakin digali, semakin kita tahu
apa manfaat di baliknya. Rasulullah SAW menegaskan, seandainya umatku tahu apa hikmah, apa manfaat di balik puasa itu, maka umatku itu menginginkan setiap bulan adalah bulan puasa, setiap bulan adalah bulan Ramadan. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Antara dimanapun Anda berada. Anda masih menyimak Tafakur Ramadan Kurma Antara di kesempatan bulan Ramadan kali ini. Dan tadi sudah ada paparan dari Ustadz Fajri soal hikmah di balik wabah COVID-19 saat puasa. Sudah disampaikan soal bagaimana kita untuk meningkatkan kesabaran, di mana ini berbeda dibanding puasa-puasa di keadaan normal. Dan kini saya akan menyampaikan tanya jawab dengan Ustadz Fajri ini. Ustadz Fajri, tadi sudah disampaikan soal materi hikmah di balik wabah COVID ini. Nah, sekarang ini banyak anak muda dan masyarakat pada umumnya itu menganggap bahwa ya memang bahwa setiap amalan di bulan puasa itu adalah ibadah. Ada yang tidur, ada yang mainan gadget. Nah, ini dari Ustadz sendiri, bagaimana komentar Ustadz dan bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan waktu di bulan puasa ini? Baik, terima kasih Mas Anom dan para pemirsa Antara. Jadi puasa memang memberi kesempatan untuk kita menumbuhkan diri. Ya. Jadi uji cobanya pada saat puasa ini agak luar biasa nampaknya. Ya. Termasuk di dalamnya adalah ketika berhadapan dengan dunia gadget ya, dunia gadget. Kemudian sebelum ada gadget mungkin perlawanannya adalah lemes ya, lemes, ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Kalau disederhanakan sebenarnya tentu tidur itu lebih baik daripada bangun tapi membicarakan orang lain. Tidur itu lebih baik daripada main gadget dan gadgetnya berisi tentang sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi poinnya adalah pada kemanfaatan. Nah, bagi kita yang terus ingin meningkatkan kualitas diri tentu mengisi puasa dengan sesuatu yang bermanfaat. Apa itu? Ya belajar. Apa itu? Ya membaca Al-Quran. Apa itu? Ya membaca buku yang bermanfaat ya. Terus mendalami ilmu itu. Jadi jangan sampai kita malah lebih banyak tidur ketimbang mencari ilmunya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri pada saat bulan puasa bukan saja belajar ya, bahkan berperang juga waktu itu ya, ketika menghadapi orang-orang Quraisy yang ingkar itu ya pada saat bulan puasa. Maka kemudian kalau kita membiarkan diri kita tidur, maka sesungguhnya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa ya. Mungkin secara fikihnya tidak masalah, tapi secara substansi dari kepuasaan kita itu menjadi berkurang. Karena apa? Karena bulan puasa itu seharusnya dimanfaatkan untuk terus meningkatkan apa? Ya pahala. Karena baca Al-Qur'an itu berlipat pahalanya, kata Rasulullah. Baca Quran karena satu huruf saja itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Artinya apa? Bahwa membiarkan, menyia-nyiakan kesempatan baik ini adalah kerugian yang besar. Karena Ramadan itu kan tidak 12 bulan, hanya sebulan ya, hanya sebulan Mas Anom. Jadi kalau kita biarkan begitu saja, malah membaca yang aneh-aneh gitu ya, sia-sia. Dan karena itulah kemudian kenapa dari Ramadan ke Ramadan kita tidak meningkat. Karena apa? Tidak memanfaatkan Ramadan untuk menanam kebaikan, ya, menginsert kebaikan. Baca Al-Quran itu kelihatannya rangkaian huruf saja, tapi karena dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia menginjeksikan kebaikan-kebaikan. Ya, la'allakum turhamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an supaya engkau mendapatkan rahmat. Maka kemudian ketika kita mengisi aktivitas puasa dengan baca Al-Qur'an, itu rahmat itu, kebaikan itu hadir terus ya kepada diri kita. Maka kemudian orang yang rajin baca Quran ya, maka dia akan semakin baik, maka dia akan semakin mendapatkan hikmah dari membaca Al-Quran dan akan semakin mendapatkan hikmah dari puasa yang dia lakukan. Kira-kira begitu Mas Anom. Oh ya Pak Fajri, ini soal ini kadang kan beberapa masyarakat juga puasanya kayaknya kayak anak kecil gitu loh. Dalam arti
mereka memang berpuasa, menahan lapar, kemudian sholat, tapi yang diomongin makanan. Terus pas browsing di internet, yang di browsing makanan apa, ntar kira-kira buka apa, dan sebagainya. Itu secara hukum agama seperti apa, Pak Ustadz? Ya, jadi sebenarnya mungkin ya kelasnya puasa memang macam-macam ya. Kelasnya orang yang berpuasa macam-macam. Ya mungkin ada hiburannya hiburan mata ya, hiburan mata ngelihat hiburan makanan itu, apa yang ada lagi yang viral-viral itu ya. Yang viral-viral itu kan godaan cendol ya, cincau, apalagi itu Mas yang makanan milenial itu. Ya itu dalam konteks kemanusiaan dia normal saja kan kira-kira. Tapi bagi kaum muslimin tentu kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Apa yang bermanfaat itu? Ya, aktivitas yang dianjurkan pada saat bulan puasa. Jadi Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebut min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara kebaikan orang Islam adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi pertanyaannya apakah aktivitas kita itu bermanfaat atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Kalau masih melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, berarti keislamannya masih bermasalah itu ya. Memang tidak melanggar, tapi merugi gitu ya, membiarkan diri dalam ketidakmanfaatan. Padahal waktu itu kan harus diisi dengan yang bermanfaat. Daripada kita buka video cendol ya, cuman bikin ngiler doang ya, kira-kira gitu ya. Buka video tentang cincau ya, bikin meleleh ini ya, bikin kepingin ya. Kita membaca Al-Quran saja, Nah, dengan baca Al-Quran hati menjadi tenang, kemudian Allah memberi kita rahmat, maka insya Allah puasa kita akan semakin baik. Jadi yang seperti itu Mas Anom sebaiknya dihindari. Tapi itu nyata ya, nyata ada, dan bisa jadi saya termasuk bagian itu. Tapi saya menasihati diri saya juga sudah sangat lama untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke. Ini terkait puasa adalah untuk membuat kamu menjadi orang yang bertakwa nih Pak Ustadz. Nah, dari Ustadz sendiri, kira-kira ada nggak sih kiat untuk menjaga keimanan, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan sekaligus untuk bisa berbahagia di bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Mas Anom. Jadi Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya kepada Umar bin Khattab ya tentang hakikat takwa itu. Takwa itu apa? Jadi dijawablah, takwa itu adalah engkau berhati-hati dalam melangkah, kira-kira begitu. Jadi kata Ubay bin Ka'ab itu berhati-hati dalam melangkah itu apa? Seperti kita melangkah di hadapan kita ada duri, ada kaca, ada beling gitu ya. Jadi kita pasti melangkah pelan-pelan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam menggerakkan tangannya, berhati-hati dalam melihat itu. Karena apa? Karena semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban. Ya, dalam Al-Quran yang seringkali kita dengar itu ya, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti itu ya, nakhtimu ala afwahim, mulut kita ini akan ditutup ya, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ini akan diajak bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi tentang apa yang kita lakukan. Maka takwa itu ya kehati-hatian, kewaspadaan terhadap apa yang hendak kita lakukan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi itu ya. Jadi aktivitas membaca Al-Quran itu ternyata tidak sederhana ya. Tapi tentu tidak sekedar membacanya ya. Tentu juga masuk lebih dari itu, pahami artinya, pahami tafsirnya. Dalam konteks ini tentu yang lebih pas bahasanya ya ikutlah pengajian ya. Kalaupun akses YouTube begitu ya, karena anak-anak muda ini sangat gaul ya. Akses YouTube itu ya akses yang untuk memastikan kita bertambah pengetahuan ya. Ulama, ustadz, para kiai ya sudah dapat dengan mudah kita akses
wawasan informasi atau ilmu pengetahuan dari mereka semua. Ya kita dapat manfaatkan itu, termasuk dalamnya tentang hadis kita pahami ya. Supaya apa? Supaya kita ini beragama tidak tekstual, karena membaca Al-Qur'an kemudian membaca hadis tapi kita tidak memahami maksud dari Al-Quran, maksud dari hadis, dan itu ada ilmunya, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, nanti membuat cara beragama kita ini menjadi tekstualis, dan itu tidak baik dalam kehidupan bersama ya. Karena itu pelajari Al-Quran, pelajari hadis, dan kemudian yang ketiga apa? Adalah dengan mendekat dengan orang-orang soleh ya. Mendekat dengan orang-orang soleh itu ya pergi ke masjid ya, pergi ke masjid. Kita ini kan tergantung dengan siapa ya, kita ini berteman dengan siapa. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang dekat dengan masjid, insya Allah kita menjadi soleh ya, terjaga. Lihat sikapnya, lihat cara bicaranya, lihat apa yang dibicarakan, itu insya Allah menginjeksikan kebaikan. Apa yang keluar dari mulut kita sesungguhnya apa juga yang masuk ke dalam pikiran kita. Maka kalau mulut kita ingin baik, masukkanlah sesuatu yang baik. Dan berteman dengan orang soleh adalah salah satu cara untuk kita menjadi orang lebih baik lagi. Baik, menarik sekali jawaban dan tadi tausiah dari Ustadz Fajri. Tetapi karena keterbatasan waktu, sebenarnya kita kan pengen tanya yang banyak tadi Ustadz. Tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan Sobat Antara, terima kasih sudah menyimak Tafakur Ramadan Kurma kali ini bersama saya Anom Priantoro, dan jangan lupa untuk selalu menyimak berita-berita cepat, akurat, dan penting di portal antaranews.com, dan juga konten yang menarik dan edukatif di YouTube Antara TV Indonesia. Demikian dari saya dan Ustadz Fajri, dan bila ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.